Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melaporkan hasil analisis gramatika sampel teks yang diambil dari novel fiksi berjudul Küçük Prens. Ini merupakan novel terjemahan ke dalam bahasa Turki dari novel asli yang berjudul Le Petit Prince karangan Antoine de Saint-Exupéry. Alasan saya mengambil novel ini menjadikan sampel adalah karena novel ini sering disebut-sebut kurang cocok dibaca oleh orang anak-anak. Oleh karena itu, saya ingin lebih mengetahui apakah hal ini disebabkan karena struktur gramatikanya yang sulit atau ada faktor lain yang membuat anak-anak menjadi kesulitan dalam memahami novel ini. Selain itu, saya juga akan mengambil sampel teks dari buku mata pelajaran bahasa Turki untuk kelas 1 SD. Tujuan dari video esai ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan hasil analisis gramatika dari sampel kedua cerita dan dilihat apakah sudah sesuai dengan jenjangnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeskripsikan perbandingan apakah akan ada perbedaan dari hasil analisis gramatika dalam kedua sampel dan padanannya dalam bahasa Indonesia. Saya akan mulai dengan perbandingan analisis gramatika dari sampel teks yang diambil dari buku mata pelajaran bahasa Turki untuk kelas 1 SD, yaitu Mini Gezegen atau dalam bahasa Indonesia Planet Mungil. Saya akan menerjemahkan atau glossing kata per kata, di mana untuk bahasa sumbernya di sebelah kiri dan terjemahnya di sebelah kanan. Kita mulai dengan kalimat pertama. Küçük astronot Mini Gezegen'in yanına gelmiş ve onun topraklarına ayak basmış. Astronot cilik, planet Mungil bentuk posesif, sampingnya ke, datang bentuk pas, dan miliknya, tanahnya ke, kaki memijak bentuk pas. Artinya, kalimat selanjutnya, Mini Gezegen çok mutlu olmuş. Planet Mungil sangat senang menjadi bentuk pas. Artinya, selanjutnya, çünkü çok küçük olduğu için daha önce hiç kimse onun topraklarına ayak basmamış. Karena sangat kecil adalah dia karena sebelumnya tidak seorang pun miliknya tanahnya ke, kaki memijak tidak bentuk pas. Selanjutnya ini adalah bentuk parsingnya, dan kalau kita perhatikan kalimatnya sangat kongruen dan tidak begitu rumit dan bisa dipahami. Kita lihat di sini juga ada satu kalimat yang terdiri dari dua klausa dengan menggunakan konjungsi dan ini kemudian dengan karena tidak ada masalah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan bentuk simple grammar. Kalimat selanjutnya, Küçük astronot cebinden bir çiçek çıkarmış. Astronot cilik sakunya dari setangkai bunga mengeluarkan bentuk pas. Artinya, selanjutnya, çiçeği Mini Gezegen'in üstüne dikmiş. Bunga bentuk objek, planet Mungil posesif, atasnya ke, menanam bentuk pas. Artinya, selanjutnya, Mini Gezegen'de ona taş ve topraklarından vermiş. Planet Mungil juga dia ke, batu dan tanahnya dari, memberi bentuk pas. Artinya, kemudian ini adalah bentuk parsingnya, tidak ada perluasan makna atau penggunaan nominalisasi di sini, semuanya sangat kongruen, sehingga ini merupakan bentuk simple grammar. Selanjutnya, Küçük astronot gitmek için uzay gemisine yönelince Mini Gezegen ona el sallamış. Astronot cilik pergi bentuk infinitif untuk kapal angkasanya ke, menuju ketika planet Mungil padanya tangan melambaikan bentuk pas. Artinya, nah, selanjutnya, çiçeği topraklarında saklamış ve arkadaşı küçük astronotu hiç unutmamış. Bunga objek, tanahnya di, menyembunyikan, dan teman objek, astronot cilik objek, tidak pernah lupa tidak bentuk pas. Artinya, selanjutnya kita parsing, dan ini hasil akhirnya, di mana saya menemukan satu perluasan makna, yaitu untuk pergi. Sementara dalam bahasa Turki juga sama, ini merupakan bentuk infinitif seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan masing-masing kalimat memiliki satu atau dua klausa dengan konjungsi sederhana seperti dan kalimat-kalimatnya juga sangat kongruen, sehingga ini merupakan simple grammar juga. Baik, selanjutnya saya akan melakukan hasil analisis dari sampel teks yang diambil dari novel Küçük Prens atau Pangeran Cilik. Kali ini terbalik, yang di sebelah kanan adalah bahasa sumber, sementara sebelah kiri adalah closingnya. Bir sonraki gezegende bir sarhoş yaşıyordu. Berikutnya planet D, seorang pemabuk tinggal bentuk continuous dan pas. Artinya, nah ini satu kalimat yang cukup kongruen, tidak ada masalah, sehingga ini masuk ke dalam simple grammar. Kalimat selanjutnya,
Küçük Prens'in bu gezegeni ziyareti çok kısa sürdü ama üzerinde hüzünlü bir etki bıraktı. Pangeran Cilik bentuk posesif, ini planet ke kunjungannya sangat pendek, berlangsung bentuk pas, tapi atasnya di murung sebuah dampak meninggalkan bentuk pas, artinya sebagai berikut. Nah, untuk parsingnya adalah di sini terdiri dari dua klausa, tetapi saya menemukan dua nominalisasi, yaitu kata ziyaret yang artinya kunjungan dan etki yang tadi saya artikan secara harfiah adalah dampak yang murung, tapi saya di sini terjemahkan menjadi duka. Baik duka maupun dampak sebenarnya sama-sama berupa nominalisasi atau abstraksi dari sebuah verba. Jadi kalimat ini merupakan grammatical metaphor. Kalimat selanjutnya, boş ve dolu şişeler arasında sessizce oturan sarhoşa ne yapıyorsun burada diye sordu küçük prens. Artinya, kosong dan penuh, botol-botol antara di dengan hening, duduk yang mabuk ke, apa lakukan sedang kamu di sini, dengan mengatakan tanya bentuk pas Pangeran Cilik. Artinya sebagai berikut. Nah, bila kita parsing, di sini terdiri dari dua klausa, akan tetapi dalam bahasa Turki ternyata menjadi tiga klausa satu kalimat ini disebabkan adanya kata die yang tadi saya terjemahkan, artinya itu adalah dengan mengatakan. Tidak hanya sekedar bertanya, tapi dalam bahasa Turki bertanya dengan mengatakan. Bukan berarti saya harus menambahkan dengan mengatakan dalam bahasa Indonesia, karena memang ini adalah struktur dari bahasa Turki. Biasanya untuk kalimat langsung atau tidak langsung biasanya menggunakan die dengan mengatakan, yang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa kalimat sebelumnya merupakan sebuah ucapan. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaannya, di mana dalam bahasa Turki terdapat tiga klausa, tetapi dalam bahasa Indonesia hanya ada dua. Selanjutnya saya juga menemukan satu perluasan makna di sini, yaitu sesis oturan, artinya yang sedang duduk hening. Dalam bahasa Turki perluasan makna akan terjadi di depan kata yang diperluaskannya, yaitu ini sarhoş yang artinya pemabuk. Lalu di dalam klausa yang tersamat ini terdapat satu frasa, yaitu dalam bahasa Indonesia di antara botol-botol yang kosong dan penuh. Nah, karena kompleksnya kalimat ini, maka kalimat ini masuk dalam grammatical intricacy. Kalimat selanjutnya, içiyorum dedi sarhoş sesinde hüzün vardı. Minum sedang aku, berkata bentuk pas, pemabuk, suaranya di duka ada bentuk pas, artinya niçin içiyorsun, kenapa minum sedang kamu, artinya unutmak için, lupa bentuk infinitif untuk, artinya agar bisa lupa. Neyi unutmak için, apa objek, lupa infinitif untuk, artinya başını önüne eğerek utancımı unutmak için diye karşılık verdi sarhoş. Kepalanya objek, depannya ke, menunduk sambil, rasa maluku objek, lupa infinitif untuk, sambil mengatakan, balasan memberi bentuk pas, dan pemabuk artinya. Nah, selanjutnya bila kita parsing, tidak ada masalah untuk kalimat-kalimat yang di atas ini, tapi saya menemukan satu nominalisasi huzun yang artinya duka. Kemudian dari percakapannya juga masing-masing satu klausa, akan tetapi di sini lagi-lagi saya menemukan bahwa bahasa Turki memiliki lebih satu klausa karena adanya kata di yang artinya dengan mengatakan. Dan yang menarik adalah di sini kata utanç, rasa malu, tetapi karşılık yang artinya adalah balasan. Dalam bahasa Indonesia kita hanya cukup mengatakan balas, jadi pemabuk itu membalas jawaban atau merespon seperti itu. Tapi dalam bahasa Turki konstruksinya menjadi memberikan balasan atau memberikan respon. Mungkin hal ini memang ada juga dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan memberikan respon atau memberikan balasan, tetapi kita dalam bentuk sederhana hanya mengatakan balas pemabuk seperti itu. Tapi dalam bahasa Turki tidak ada kata balas pemabuk, artinya dalam bahasa Turki bentuk asalnya memang memberikan balasan, sehingga ini menjadi nominalisasi. Sehingga dalam bahasa Turki di bagian ini ada 3, tetapi dalam bahasa Indonesia hanya ada 2. Nah, atas dasar itu kita lihat ini untuk kalimat ini simple grammar, tapi yang ada nominalisasinya menjadi grammatical metaphor. Nah, selanjutnya, ona yardım etmek isteyen küçük prens neden utanıyorsun diye sordu. Padanya bantuan melakukan bentuk infinitif, ingin yang Pangeran Cilik. Kenapa malu continuous kamu? Dengan mengatakan, bertanya bentuk pas, artinya içmekten utanıyorum. Minum bentuk infinitif dari
malu continuous aku. Artinya, sarhoş, utancının sebebini itiraf ettikten sonra uzun bir sessizliğe gömüldü. Pemabuk, rasa malunya posesif, sebabnya objek, pengakuan melakukan setelah, panjang sebuah keheningan ke, tenggelam bentuk pas. Artinya, nah selanjutnya kita parsing dan inilah hasilnya. Ini agak sedikit rumit. Pertama, lagi-lagi dalam bahasa Turki pada kalimat yang ini terdapat 3 klausa karena adanya die, tetapi dalam bahasa Indonesia hanya ada 2. Lalu kita juga bisa melihat di sini seperti karşılık tadi yang artinya balasan. Di sini ada kata yardım yang artinya bantuan. Yardım etmek berarti melakukan bantuan, tetapi dalam bahasa Indonesia kita memiliki verba membantu, menjadi verba biasa, tapi dalam bahasa Turki menjadi memberikan bantuan, sehingga ini menjadi abstraksi atau nominalisasi. Kemudian saya juga menemukan içmekten utanıyorum. İçmek yang artinya minum-minum tapi dalam bentuk infinitif, dan ini adalah tan artinya dari. Saya malu dari minum-minum, sehingga dari ini adalah bentuk frasa, tetapi dalam bahasa Indonesia karena minum-minum ini merupakan klausa, sehingga dalam bahasa Indonesia menjadi 2 klausa, tapi dalam bahasa Turki hanya 1, dan ini merupakan sebuah nominalisasi karena menyatakan konsep bagaimana si pemabuk ini melakukan minum-minum. Nah, seperti sebelumnya juga, kata itiraf yang artinya adalah pengakuan. Itiraf ettikten sonra, setelah melakukan pengakuan. Tetapi dalam bahasa Indonesia, melakukan pengakuan berarti mengakui. Kita memiliki verba mengakui, tapi dalam bahasa Turki menggunakan kata itiraf yang artinya pengakuan, sehingga ini menjadi nominalisasi. Selanjutnya ada kata utanç yang artinya rasa malu, ini abstraksi, dan sessizlik yang artinya adalah keheningan, merupakan gramatikal metafor, sehingga hasil akhirnya kita lihat dalam bahasa Turki semuanya gramatikal metafor, tapi dalam bahasa Indonesia yang ini adalah gramatikal intrikasi karena terdiri dari 2 klausa dan adanya perluasan makna sekaligus. Yang ini bahkan menjadi simple grammar, tetapi yang terakhir merupakan gramatikal metafor. Nah, kita lihat perbandingan dari kedua sampel teks yang saya ambil dalam bahasa Turki. Bisa kita perhatikan bahwa pada buku kelas 1 SD ini semuanya hijau simple grammar, tetapi pada Küçük Prens itu kebanyakan gramatikal metafor, tetap masih ada simple grammar dan adanya gramatikal intrikasi. Dari sini saya mulai paham mengapa novel ini tidak begitu mudah dipahami oleh anak-anak, karena pertama mungkin karena banyak gramatikal metafor ini yang terdapat di dalam novel Küçük Prens. Berbeda dengan cerita dari buku kelas 1 SD yang semuanya adalah simple grammar dengan menggunakan konjungsi yang kongruen dan kosakata yang mudah. Akan tetapi dalam video saya ini masih banyak keterbatasan, seperti sampel yang hanya terdiri dari kurang lebih 100 kata, kemudian adanya variasi terjemahan, kemudian yang ketiga perlu penelitian terkait nominalisasi bahasa Turki. Hal ini karena setelah kita perhatikan ternyata dalam bahasa Turki kata-kata seperti yardım etmek yang secara harfiah artinya melakukan bantuan, tetapi dalam bahasa kita sehari-hari cukup dengan verba membantu, di mana dalam bahasa kita adalah verba biasa, tetapi dalam bahasa Turki menjadi sebuah abstraksi. Tetapi kita belum tahu apakah kata yardım etmek ini tetap dianggap sebagai nominalisasi atau bukan. Lalu kata seperti itiraf etmek yang artinya melakukan pengakuan, ziyaret etmek yang artinya melakukan kunjungan, untuk kata mengunjungi, dan karşılık vermek yang artinya memberi balasan yang secara sederhana artinya adalah merespons. Baik, cukup sampai di sini presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.